Shalom. Puji Tuhan. Satu sukacita bisa bertemu saudara kembali di awal Oktober 2021. Januari sampai September kita sudah lewati, itu artinya 3/4 dari waktu ini sudah kita lewati. Tinggal 25% lagi aja kita akan lewati 2021. Di satu sisi mungkin kita berpikir di masa-masa sukar, masa-masa sulit ini, ternyata kita bisa mampu melewati tahun-tahun yang sulit ini. Amin. Karena kita masih punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang menyertai setiap kita. Nah, hari ini sama seperti pujian tadi bilang, di saat kita tak berdaya, di situ kuasa Tuhan sempurna di dalam hidup kita, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong orang-orang yang gak mampu, orang-orang yang mengalami situasi yang sulit, orang-orang yang menghadapi kemustahilan dalam hidupnya. Justru ketika mereka menghadapi situasi yang mustahil itu cara Tuhan menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan manusia. Sekali lagi, kita nggak perlu alergi, nggak perlu takut dengan situasi sukar, karena itu menjadi momen kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kita akan melihat kisah dari perjalanan hidupnya orang Israel, Bapak Ibu, ya. Kita bisa buka Mazmur 106. Saya baca dari ayat yang ke-7. Mazmur 106 ayat 7 bilang begini, nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering, di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun. Demikianlah diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada yang tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Kisah ini bicara tentang satu bangsa, yaitu Israel. Ya, Israel yang ditebus Tuhan dari dari tanah Mesir keluar menuju tanah Kanaan, ya. Jadi ini bangsa pilihan Tuhan yang kenapa mereka ada di Mesir itu pada masanya si Yusuf. Yusuf yang membawa mereka keluar dari tanahnya itu ke Mesir, karena waktu itu terjadi kelaparan, dan kemudian setelah 400 tahun bertambah banyaklah bangsa itu, dan waktu itu mereka memilih untuk keluar dari Mesir ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, siapa bangsa Israel yang dipilih Tuhan ini? Alkitab mencatat pemazmur yang menulis ini. Dia bilang begini, nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Saudara, bangsa ini memberontak kepada Tuhan itu di tepi laut Merah. Saudara, kalau ingat apa yang dialami bangsa itu sebelum mereka ketemu sama Laut Merah, mereka mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa bahkan ketika di Mesir. Saudara bayangkan ada 10 tula, ya, di kota yang sama, di tanah yang sama, di bangsa yang sama. Di situ diam bangsa Mesir, di situ juga diam bangsa Israel. Ya, ibaratkan seperti di Pulau Bali ini. Di salah satu kecamatan tinggallah orang Israel. Jadi seluruh Mesir itu kena tulah semua, kecuali di kecamatan di mana tinggal orang-orang Israel.
Itu bukti yang dikatakan kitab Ulangan, Tuhan buat perbedaan. Bilang sama sebelahmu, Tuhan buat perbedaan. Jadi harusnya bangsa itu ketika masih di Mesir, mereka sudah bisa memahami, kami ini umat Tuhan, kami ini berbeda. Yang lain boleh kena, tetapi ada protection Tuhan yang luar biasa atas umatnya. Harusnya mereka di sana memahami siapa Tuhan yang hebat. Bayangkan penguasa dunia pada saat itu, Firaun, bisa dipaksa untuk membuat mereka bebas dari perbudakan. Itu bukti tangan Tuhan yang hebat. Tetapi Alkitab mencatat mereka tidak mengerti dan tidak ingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat. Alkitab mencatat mereka nggak ngerti dan mereka nggak ingat. Mereka nggak memahami cara kerja Tuhan, artinya mereka nggak mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Mereka lupa semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu artinya apa? Mereka memang nggak punya relationship dengan Tuhan. Dan orang yang nggak mengerti, orang yang lupa sama perbuatan Tuhan yang hebat, yang dahsyat itu, bahkan udah mereka nggak ngerti, kemudian mereka lupa kebaikan Tuhan, malah sebaliknya ayat 7 bilang mereka memberontak. Bangsa yang sudah dituntun Tuhan keluar ini, ya, yang sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan selama di Mesir, mereka nggak ngerti, mereka lupa sama kebaikan Tuhan. Ketika mereka bertemu dengan Laut Merah, mereka memberontak. Ini bangsa yang sebenarnya nggak layak sama sekali untuk ditolong. Udah nggak ngerti Tuhan, lupa kebaikan Tuhan, ya, marah lagi sama Tuhan. Tuhan yang sudah nolong mereka karena apa? Ketemu sama Laut Merah. Historinya, ceritanya kira-kira begini. Setelah 10 tulah terjadi, mereka semua dipelihara Tuhan, aman. Orang Mesir itu nangis karena anak sulungnya pada mati. Tapi orang Israel waktu itu berpesta. Mereka makan hari itu, kemudian ditaruh darah di ambang pintu sehingga malaikat maut itu nggak masuk. Mereka aman, mereka sukacita. Yang lain pada menangis. Di tempat rumah mereka masing-masing ketika mereka lagi makan, yang mereka dengar dari luar apa? Teriakan tangisan orang. Bukti pemeliharaan Tuhan. Setelah orang-orang Mesir itu mengalami tangisan yang luar biasa, Israel mengalami keselamatan. Esoknya Firaun bilang, keluar kalian. Nah, waktu mereka mau keluar, ya, semua orang-orang Mesir yang mereka punya harta benda apapun segala macam dikasih sama orang Israel. Yang penting kalian keluar. Mereka dikasih harta benda. Bayangkan budak yang gak punya nilai, budak yang gak punya harga, itu bisa dapat favor, bisa dapat perkenanan, bawa harta benda yang luar biasa banyaknya. Tuhan yang buat. Tadinya mereka coba untuk keluar gak bisa, tapi kali ini karena tangan Tuhan yang hebat, mereka keluar dengan harta benda yang luar biasa. Di Mesir mereka miskin, di Mesir mereka budak, di Mesir mereka sudah tergadai kepada Firaun, tidak punya hak hidup sama sekali. Tapi ketika tangan Tuhan turun atas mereka, mereka dapat favornya Tuhan, perlindungan, protectionnya Tuhan. Bahkan Tuhan bawa mereka keluar dari tempat perbudakan itu dengan kelimpahan yang luar biasa. Tangan Tuhan yang hebat. Tadinya mereka nggak dikasih keluar, kali ini mereka rombongan keluar dengan apa? Dapat pesangon yang luar biasa. Mereka berjalan dengan harta benda yang luar biasa. Ini dari Mesir udah jalan, mereka jalan. Wah, sukacita. Tapi ketika ketemu lampu merah, itu Laut Merah namanya. Kita kalau ketemu lampu merah pasti berhenti ya. Tadinya mereka dapat lampu hijau, jalan terus. Kali ini ketemu lampu merah. Gara-gara ketemu lampu merah, mereka berontak sama Tuhan. Nah, kalau baca di kitab
Keluaran itu. Orang Israel itu bilang begini, emang gak ada kuburan lagi di Mesir ya? Sehingga kami harus mati di sini. Marah mereka. Marah karena apa? Tadi lampu hijau jalan terus, ketemu lampu merah marah. Hanya ketemu sebuah perhentian mereka marah. Karena yang mereka lihat apa? Laut. Tak ada jalan lagi. Mundur dari belakang, Mesir sudah menyerah. Membuktikan pengenalanmu akan Tuhan. Tuhan akan menempatkanmu dalam situasi seperti bangsa ini. Jadi, ketika saudara memang berhenti stuck, nggak bisa bergerak, mundur nggak bisa, mundur mati, maju itu artinya kau berhenti. No choice, gak ada pilihan. Ketika saudara menghadapi situasi yang seperti itu, Tuhan bukan sedang marah kepadamu. Ketika kau menghadapi situasi berhenti, kau nggak tahu kalau aku teruskan aku tenggelam, aku berhenti pun aku dikejar, aku mundur pun dihajar. There is no choice. Ketika kau menghadapi situasi yang tidak ada pilihan dalam hidupmu, saya menggarisbawahi Tuhan tidak sedang marah. Ketika kau betul-betul menemukan lampu merah itu, kau pernah lihat pernah di lampu merah ya? Kalau kau lanjut nabrak, kalau kau mundur nabrak juga, udah banyak mobil di belakang. Kalau kau pindah jalur, it's not your jalur, bukan jalanmu itu. Ya orang kalau di lampu merah ya udah berhenti. Tinggal sama sebelahmu kalau lampu merah berhenti. Dan ketika mereka ketemu laut merah, berhenti. Apa yang kita pelajari ketika berada di lampu merah di sebuah perhentian? Untuk kasus bangsa Israel, kenapa Tuhan izinkan mereka stuck? Ketemu laut merah, ketemu lampu merah. Yang pertama bagi saya karena itu momen di mana mereka harus mengerti siapa Tuhan bagi mereka. Ya, siapa Tuhan bagi mereka? Orang bisa memuliakan Tuhan, orang bisa bersorak-sorai ketika dia dapat green light, ketika dia dapat lampu hijau, ketika dia bisa berjalan, apapun yang dikerjakannya luar biasa diberkati. Orang gampang memuliakan Tuhan. Tapi sama seperti bangsa Israel, banyak orang ketika ketemu lampu merah, mereka mulai berontak sama Tuhan. Mereka mulai curiga sama Tuhan. Padahal kalau kita mengerti laut merah atau lampu merah atau perhentian itu momen di mana Tuhan mau buat mujizat yang besar. Amin. Kalau nggak ada laut merah, mereka nggak akan pernah mengalami mujizat Tuhan membelah laut. Tak mungkin. Coba bayangkan Alkitab mencatat melewati laut merah, laut Teberau itu, mereka seperti berjalan di tanah yang kering. Tetapi ketika orang lain Mesir itu memasuki jalan yang sama, mereka mati. Laut merah bicara tentang perhentian. Perhentian artinya apa bagi kita orang percaya? Ketika kita ketemu lampu merah, ketika kita ketemu laut merah, ketika kita betul-betul stop, stagnasi, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu yang namanya mengenal Tuhan lebih lagi. Kenapa kita perlu mengenal Tuhan? Karena di waktu berhenti itu, ya, kita perlu tunggu Tuhan mau buat apa. Amin. Kita perlu tunggu Tuhan mau buat apa. Sebab saya tunjukin kita Keluaran ya. Bukan nggak ada jalan singkat dan lebih bagus. Keluaran 13 ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi,
Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau, Laut Merah. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ada nggak jalan singkat? Ada. Tapi Tuhan bawa mereka jalan mutar lewat laut Teberau. Oke, jadi ilustrasinya kira-kira Isa Salom Ipang coba. Salom di sini. Isa salah. Terus. Lagi. Oke. Salom di sini. Ini Mesir. Saya. Ini titiknya Mesir. Ini bangsa Israel. Umat pilihan Tuhan. Kanaan itu di mana? Ada jalan singkat. Tetapi di antara jalan ini ada orang Filistin. Ini tentara hebat semua. Oke, Tuhan bilang begini, kalau kubawa bangsa ini dari Mesir menuju Kanaan, melewati jalan singkat, mereka harus perang lawan orang Filistin. Karena memang orang ini gak punya pengalaman perang, karena cuma muda. Tuhan bilang begini, aku gak mau bawa mereka begitu cepat karena takutnya mereka nyesal ketika mereka ketemu Filistin di tengah jalan ngajak berperang, sana bawa pedang, di sini nggak tahu mereka bawa apa. Gitu lihat orang bawa pedang, takutnya mereka lari dan bilang pulang aja ke Mesir. Jadi Tuhan bilang apa? Aku nggak mau bawa mereka lewat jalan singkat, walaupun itu singkat, karena mereka nggak siap perang. Tapi sudah perhatikan, Tuhan bawa mereka mutar melalui padang gurun, ya, melalui padang gurun, mutar lewat sana laut Teberau, ya, mutar terus ke arah Ramisa. Nah, ketemu laut. Jadi mutar begitu. Kalau ada jalan singkat tadi Tuhan suruh mutar situ lewat laut. Tapi bedanya apa? Situ gak berperang. Saya ulangi, jalan singkat membutuhkan peperangan besar. Kalau kau takut perang, Tuhan buat jalan mutar. Tapi perhatikan, mutar lewat laut Teberau. Nah, Keluaran itu bilang begini, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Tapi gaya mereka keluar dari Mesir kayak gaya orang mau apa? Mau perang. Gaya sih mereka punya. Tapi Tuhan tahu hati mereka. Tuhan bilang begini, kau cuma gaya doang. Kalau ketemu musuh, tumbang. Jadi Tuhan buat mereka apa? Mutar. Silakan duduk, makasih. Jadi artinya apa? Ada jalan singkat, tapi harus perang. Tuhan tahu hati bangsa itu. Bayangkan mereka ketemu laut doang, mereka sudah bilang pulang. Apalagi ketemu pedang. Tuhan buat mutar karena Tuhan tahu hati mereka gak siap perang. Tapi gaya mereka, dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara, banyak orang Kristen begitu. Gayanya hari Minggu gaya pemenang, Senin sampai Sabtu. Waduh. Jadi kalau Tuhan buat jalanmu panjang, karena Tuhan tahu kau nggak siap perang, kasih. Walaupun gayamu gaya siap. Bilang sama sebelahmu, jangan cuma gaya doang. Gaya sih kau punya, saya udah ketemu banyak orang Kristen begitu. Gayanya beriman,
Gayanya luar biasa cinta Tuhan. Tapi mereka memang diizinkan Tuhan melalui jalan panjang kehidupan karena Tuhan tahu anak ini gayanya doang bisa. Kalau kuizinkan dia melalui shortcut, perangnya luar biasa, dia pasti murtad. Saya mau bilang sama saudara, bahkan ketika kau bilang kau siap, Tuhan paling tahu kau siap atau. Jadi apa? Nikmatilah perjalanan itu. Apakah jalan memutar itu pertanda bahwa Tuhan gak sayang sama saudara, Tuhan mau buat saudara menderita? Enggak. Nah, saudara baca ayat selanjutnya, di situ dikatakan perjalanan padang gurun itu melatih bangsa itu. Karena apa? 400 tahun itu tadinya mereka bangsa pejuang, tadinya mereka orang-orang hebat. Saudara bayangkan Yakub, Abraham itu nenek moyangnya. Abraham itu mengalahkan satu bangsa. Itu nggak perlu satu bangsa dia bawa untuk mengalahkan raja-raja, enggak. Itu cuma pembantu-pembantunya doang itu menghajar kerajaan yang nangkap Silon itu. Artinya apa? Nenek moyang mereka Abraham itu pejuang hebat. Yakub itu pejuang yang luar biasa dengan tentara-tentaranya. Tapi kok bisa para pejuang hebat itu sudah gak punya mental berperang? 400 tahun Bapak Ibu mereka di Mesir, 400 tahun mereka dicekokin dengan pengertian, dengan kebenaran bahwa engkau gak bisa apa-apa, engkau cuma budak. Yang kau tahu apa? Cuma bikin batu bata, itu doang. 400 tahun mereka dibunuh karakternya. Engkau bukan siapa-siapa, engkau pecundang, engkau hanya budak. Walaupun mungkin lihat badan mereka, badan-badan pejuang semua, itu tegak-tegak. Nah, mereka nggak siap untuk perang. Gayanya boleh siap, tapi Tuhan tahu hati. Aduh, aku sakit hati Pak, aku diputusin padahal kami udah janjian mau nikah. Gayamu doang udah siap, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tinggal seminggu lagi kami mau nikah Pak, sudah dekat. Oh ini saya putus sudah 5 tahun. Nggak apa-apa, karena kamu belum siap. Gayamu doang udah siap. Ini bisnisku ini Pak, waduh dekat lagi, paling tinggal selangkah lagi kami sudah model yang luar biasa. Tetapi ada orang yang nyerobot, waduh saya sakit hati. Apa yang saya perjuangkan selama ini itu membuat saya jadi nggak maju sama saya, jadi bangkrut dan sebagainya mungkin alasanmu. Sehingga aku harus mulai dari awal lagi melalui jalan panjang. Saya hanya mau bilang sama saudara, gayamu yang siap. Tuhan sengaja kok. Ngapain? Mindset 400 tahun. Tuhan butuh 40 tahun untuk nyuci otak mereka di padang gurun. Di padang gurun itu mereka melihat tangan Tuhan yang hebat menyertai hidup mereka. Tuhan pengen kasih pengertian kepada bangsa itu. 400 tahun mereka diperbudak, dicuci pikirannya bahwa mereka itu bukan siapa-siapa. Tuhan gak sayang sama mereka. 40 tahun Tuhan melatih mereka dan Tuhan kasih pesan begini, I love you. Aku sayang kok sama. Dari mana kita tahu? Mazmur bilang mereka gak mengerti Tuhan, mereka gak ingat perbuatan Tuhan, mereka berontak sama Tuhan. Harusnya ketika mereka ketemu laut merah, ketika kita ketemu lampu merah, ketika kita sedang stagnan dalam hidup kita, ketika kita gak berhenti, ketika doa kita gak dijawab, ketika apa yang kita minta gak diterima, harusnya kita gak perlu berontak. Kita tinggal tunggu Tuhan, jadilah padaku seperti yang Tuhan. Banyak orang Kristen seperti bangsa Israel, mereka berontak, mereka marah sama Tuhan. Ada banyak orang-orang yang saya tahu begitu.
Mereka mulai bilang begini, kok lebih enak waktu aku belum kenal Tuhan ya? Kok setelah aku kenal Tuhan, kok hidupku makin susah, kok ini makin susah, kok ini makin berat, kok ini begini gitu. Bapak Ibu, Tuhan bukan sedang membuat hidupmu makin susah, bukan. Itu bukti you are not ready. Kalian gak siap ketemu peperangan itu. Bangsa itu sama seperti kita, ketemu lampu merah, ketemu laut merah, berontak. Di mana kau Tuhan? Kata mereka nggak kenal Tuhan. Mereka lupa kebaikan Tuhan, mereka berontak. Tapi apa yang Tuhan buat? Ayat 8 sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya. Namanya Allah yang mengasihi. Orang yang gak kenal dia, orang yang lupa kebaikannya, orang yang memilih berontak kepada dia, itu cukup membuat Tuhan murka kepada bangsa itu. Tapi Alkitab mencatat, namun diselamatkannya mereka. Tuhan kalau seperti kita dibiarinnya, mati engkau terselam. Tapi apa yang Tuhan buat? Di belahnya laut itu mereka berjalan dengan selamat. Siapa orang yang dituntun Tuhan itu? Pemberontak. Kabar baik begini. Kalau kau pernah mengalami situasi dalam hidupmu, situasi stagnan, sepertinya kau gak bisa buat apa-apa dan kau mulai teriak sama Tuhan. Kabar baik bagimu, even kau teriak dengan berontak sekalipun, kita punya Tuhan yang baik. Amin. Di belahnya laut itu kepada penjahat-penjahat, dihardiknya laut teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya. Laut. Jadi laut itu nggak pendek, nggak, itu turunnya bisa 50, bisa 100 meter turun ke bawah. Kiri kanan mereka itu seperti akuarium besar. Ada ikan paus itu coba menerobos, nggak bisa. Karena apa? Di bawahnya mereka. Imajinasi saya begini, dipegang Tuhan tangan mereka satu-satu, yang apa? Mereka berpikir tadi, kita mati. Bagi mereka mati sudah, gak ada lagi pilihan. Tapi Tuhan bilang apa? Yuk, pegang. Mungkin 9 bulan ini, mungkin dari tahun lalu 9 bulan 2021, mungkin selalu berpikir, Tuhan udah gak ada lagi harapan. Gak ada lagi. Mungkin ada yang mulai teriak, di mana kau Tuhan? Tuhan, apa yang harus kau kerjakan, apa yang harus kau buat? Udah betul-betul berhenti. Orang yang lagi ketemu laut itu ya, di belakang musuh, di depan laut, semua mati. Maju mati, mundur mati, diam pun mati. Kalau memang begitu situasi yang kau hadapi, ya diam. Nantikanlah Tuhan. Kan itu kata Alkitab ya. Tapi kabar baiknya adalah kita punya Tuhan yang baik. Laut itu, perhatikan, musuh mereka yang pertama apa? Laut. Yang kedua apa? Bangsa Mesir. Apa yang Tuhan lakukan dengan laut itu? Dihardiknya. Apa yang dilakukan Tuhan dengan bangsa Mesir itu? Ditenggelamkannya. Musa di dalam kitab Keluaran bilang begini, jangan takut. Nah, kita baca. Keluaran 14 ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap
Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi itu selama-lamanya. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wow. Kalau saya dengar firman ini dan saya dengar Musa ngomong dan saya berada di situasi saat itu, saya pasti bilang dalam hati, Musa dari tadi menang diam aja. Artinya apa? Ketika kau diam dan berhenti, memang itu pilihan yang tepat. Diamlah. Coba bayangkan saudara lagi di lampu merah dan lampunya lagi merah dan kau gak diam, mati. Jadi kalau lampu merah kita ngapain? Ya berhenti. Bilang sama sebelahmu, kalau ketemu lampu merah berhenti. Bangsa itu ketika ketemu lampu merah, ya berhenti. Kita kalau ketemu lampu merah berhenti, setelah itu ngapain? Ya diam aja, tunggu aja. Kalau hijau baru jalan. Bangsa itu ya memang seharusnya begitu ketemu lampu merah, ya udah diam aja lah. Kan itu kata Musa. Tuhan yang akan berperang, kita diam aja. Tapi di belakang ini musuh ini pakai kereta kuda gululak. Mereka dengar suara derap kaki kuda itu udah bawa pedang semua. Saudara bayangkan kalau dikejar debt collector, sudah bawa parang, terus kalian kejar-kejaran naik motornya ketemu lampu merah. Itu jantung. Itu yang dialami bangsa itu. Maka bangsa itu bilang gak bisa diam, ini gak bisa diam. Tapi kamu bilang lampu merah. Mereka bilang gak bisa, Tuhan harus hijau. Tuhan bilang diam. Dan Musa bilang, Tuhan yang berperang dan kamu akan diam. Jadi kalau kalian ketemu situasi yang memang kalian gak bisa buat apa-apa, ya sudah, diamlah. Sampai kapan Pak? Ya lihat ke atas, kalau udah lampu hijau jalan. Dari mana kata tahu lampu hijau? Ketika lautmu dibelah. Perhatikan, laut ya, laut itu nyatu kan, nyatu. Kapan mereka bisa jalan? Dibelah. Ada yang terpisah. Saya percaya begini, hidup kita sering stuck, berhenti, diam. Karena kita gak bisa buat apa. Sampai kapan kita gak bisa jalan? Sampai ada yang dibelah Tuhan. Saya gak tahu. Mungkin ada di antara kalian yang hidupmu memang stagnan karena memang ada relationship, ada hubungan yang memang harus dipisahkan Tuhan. Karena Tuhan percaya ini, kalau begitu terus gak bisa, stagnan. Terpaksa dia harus belah. Mungkin ada kebiasaan dari dirimu yang harus dibelah Tuhan supaya apa? Bisa kau alami mujizat. Laut merah itu gambaran bukan penghukuman Tuhan, tetapi kasih setia Tuhan. Ketika kau diam, gak tahu lagi membuat apa, disitulah kau menantikan Tuhan. Tunggu pertolongannya, tunggu mujizatnya. Yosua ketika diangkat untuk jadi pemimpin bagi bangsa Israel. Nah, kita baca ya, Yosua 1. Ini jadi ayat penutup bagi kita. Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ini Tuhan yang ngomong sama Yosua. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yosua waktu disuruh memimpin bangsa itu dia takut. Satu, bukan hanya kepada musuh, tetapi kepada bangsa itu sendiri yang tegak tengkuknya luar biasa. Tapi Tuhan bilang sama Yosua, gak ada yang bisa tahan menghadapi. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai kau. Dan ketika Yosua terima firman ini, dia ingat mulai dari Mesir sampai di padang gurun itu bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dia ingat kembali bagaimana mereka
dalam situasi yang stagnasi itu, musuh ngejar dari belakang, ada laut di depan, dan Tuhan membelah laut. Dia ingat bagaimana ketika mereka kehausan, Tuhan keluarkan air dari bukit batu. Dia ingat bagaimana setiap pagi mereka makan mana, setiap sore mereka makan daging. Dia ingat bagaimana ketika siang begitu panas ada tiang awan, ketika malam begitu gelap dan dingin ada tiang api. Dia ingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat itu, dan Tuhan bilang sama Yosua, seperti aku menyertai Musa, begitulah aku menyertai. Tuhan yang sama yang menyertai Musa dan Yosua, Tuhan yang sama masih tetap Tuhan sampai hari ini. Saya nggak tahu situasi apa yang sedang kau hadapi, tapi percaya kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang sama yang pernah membelah laut merah itu, Tuhan yang sama seperti di kitab Mazmur tadi katakan, yang memegang tanganmu. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya. Kita hanya bisa hidup di darat, tapi di samudra, tahu samudra, air, laut, manusia nggak bisa hidup kecuali apa? Di bawah Tuhan kau berjalan. Itu katanya dalam Mazmur 106 itu. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya. Kita nggak bisa hidup di samudra, tenggelam, mati kita. Karena Mesir mati. Tapi kok bisa bangsa itu selamat? Di bawah Tuhan. Coba sini Pak. Kalau ini ada air setinggi ini, tinggi Pak. Oke. Dia jalan, kira-kira apa yang terjadi? Mati. Dia butuh orang seperti saya ya, gendong dia. Nah waktu dia gendong, enak kan ini, tidur ya. Jalan, aman dia. Bilang sama sebelah, samudra raya itu dalam kawan. Bilang kamu bisa mati tenggelam kok di situ. Bahkan walaupun saudara pintar berenang, samudra itu nggak sempit, nggak pendek. Itu luas. Kita nggak punya kekuatan. Tapi kok bisa ada satu bangsa aman selamat melalui samudra raya? Karena Tuhan yang memegang tangan mereka. Jadi doamu hari ini apa? Doamu hari ini, Bapak, aku nggak takut lagi laut merah. Laut apapun aku nggak takut, selama tanganmu memegang aku. Amin. Siapapun kau yang sedang menghadapi ketakutan apapun hari ini, engkau hanya perlu bilang, Bapak, pegang tangan. Jadi jangan lagi doamu, Tuhan, kalau boleh persoalan ini biarlah lalu daripadaku. Biarlah persoalan itu bukan kepadaku. Contoh si berdoa begitu, Tuhan, biarlah persoalan ini pergi daripadaku. Biarlah itu kepada si Windy. Enggak perlu begitu. Enggak perlu kau pindahkan persoalan. Kau hanya perlu bilang, Bapak, aku enggak takut selama tangan memegang. Sehebat apa tangan Tuhan? Luar biasa hebat Bapak Ibu. Karena ada 2 juta orang yang nyebrang, 2 jutanya dia pegang tangan. Kenapa orang Mesir bisa mati? Karena nggak ada tangan Tuhan di sini. Sama, laut yang sama. Ada 2 juta orang selamat. Ada nggak tahu berapa ratus ribu lagi itu mati. Sama, kok bisa? Yang satu dipegang Tuhan, yang satu dilepaskan. Jadi jangan kau sombong dan bilang, tanpa Tuhan aku bisa. Sombong amat kamu. Karena aku pernah baca di Alkitab, bangsa orang-orang pilihan, tentara-tentara hebat itu binasa karena gak dipegang Tuhan. Jadi hari ini kesimpulan kita, Pak, Tuhan pegang tangan.
Tuhan yang sama yang memegang tangan orang Israel dari Mesir melewati Laut Merah, memegang tangan mereka selama 40 tahun di padang gurun, sampai menyeberang sungai Yordan, sampai mereka tiba di tanah Kanaan, negeri kelimpahan. Tangan itu yang akan memegang setiap saya dan saudara. Apa yang harus kau takutkan? Nggak ada. Apakah persoalanmu lebih besar dari samudra raya Laut Merah itu? Enggak. Kalau samudra pernah dibelah, apalagi